Maaf banget Mbak. Saya lihat itu naskotnya masih utuh, masih bersih dan aromanya masih hangat. Daripada dilempar ke atas gunungan sampah kotor itu, boleh ndak kalau buat saya dan teman-teman pemulung di sebelah sana? Kami dari pagi belum ngisi perut sama sekali Mbak. Nasi saya kemarin aja udah habis. Eits, enak aja main minta-minta. Ini properti konten mahal saya, Pak. Saya beli ini pakai modal, bukan buat panti asuhan atau tempat pembagian bansos. Kalau saya kasihan ke Bapak secara Wala Bu Wiwit, pagi-pagi kok udah usyuk banget sih mandangin HP-nya. Sampai mesem-mesem sendiri begitu. Lagi nungguin transferan arisan RT ya? Alah, arisan mah kecil Mbak Tari, cuma dapat ratusan ribu. Mana nunggunya berbulan-bulan lagi. Ini loh, aku lagi meratapi nasib sekaligus cuci mata. Lihat nih, konten orang-orang di FB Pro. Cuma bikin video masak-masak biasa aja, viewersnya tembus jutaan. Share duit puluhan juta sebulan dari Facebook. Masa sih Bu? Cuman upload video pendek durasi beberapa detik doang gitu dapat duit gede. Beneran apa cuma penipuan di internet tuh? Jangan-jangan cuman iming-iming doang lagi. Beneran lah Mbak Tari, zaman sekarang mah nyari duit gak perlu meras keringat sampai pegel atau jualan capek-capek di pasar. Cukup modal HP, kuota, sama ide yang bikin orang penasaran. Pokoknya aku kudu bisa ikutan viral juga, gak mau kalah aku. Orang lain bisa, masa Bu Wiwit yang paling hits sekomplek ini gak bisa? Viral sih boleh-boleh aja Bu, tapi ya bikin konten yang masuk akal, edukatif, dan ada gunanya buat orang banyak. Jangan asal ngikutin tren aneh-aneh yang malah bikin malu keluarga. Si Bapak pagi-pagi udah mulai ceramah, malah ngatur-ngatur lagi. Konten yang masuk akal dan edukatif itu udah basi Pak, udah biasa banget, gak bakal dilewatin orang pasti lagi scroll. Mohon maaf nih, saya duluan ya, mau masak nih. Duluan ya. Jangan bikin yang macem-macem lah Bu. Ngeri Bapak kalau nanti kamu malah kenapa-napa. Apalagi kan kamu upload tuh ke FB Pro-nya. Zaman sekarang kalau mau cepat viral dan dapat duit banyak, ya kudu bikin sensasional lah Pak, yang bikin orang kaget, emosi, dan heboh. Lihat aja nih ya, sebentar lagi nama aku bakal terkenal dan jadi perbincangan di mana-mana. Halo guys, balik lagi bareng Bu Wiwit yang paling hits. Lihat nih makanan sebanyak ini. Berhubung aku lagi gak mood makan dan rasanya biasa aja, mending kita buang aja langsung ke tempat sampah ya, biar kotoran sama tikus pada makan bawah hari ini. Wah, lihat seru banget. Astagfirullah Bu Wiwit, itu makanan masih baru, masih ngebul dan masih bersih banget itu Bu. Kok mau dilempar-lempar dan diratakan ke tempat sampah begitu? Ya Allah, sayang banget loh. Iya Bu Wiwit, saya sama Bu Tejo dengar suara gaduh dan tawa keras dari luar. Ya Allah, makanan segini banyaknya dibuang-buang gitu aja. Ingat Bu, di pinggir jalan sana masih banyak pemulung, pengamen, sama warga kita sendiri yang bingung besok mau makan apa. Halah, Pak RT sama Bu Tejo ini kok pagi-pagi udah nyelonong masuk cuma buat ngelarang-larang dan ceramahin aku sih. Ini kan belinya pakai duit aku sendiri, hasil keringat aku sendiri, bukan minta dari Pak RT sama Bu Tejo. Ya, tapi kan gak elok dipandang mata loh Bu. Itu namanya pamali, menyanyiakan rezeki pemberian dari Tuhan. Di luar sana banyak loh orang-orang menangis demi sesuap nasi. Sampean malah foya-foya membuang cuma demi kamera. Hari gini masih percaya pamali-pamalian. Kuno banget sih pemikirannya. Ini namanya hiburan masa kini Bu Tejo. Penonton media sosial zaman sekarang itu justru senang lihat hal-hal yang ekstrim dan sensasional begini. Gara-gara video buang makanan kayak gini, penonton aku tuh langsung naik puluhan ribu dalam hitungan jam. Nanti kalau bonus dolar FB Pro ku cair dan aku udah kayak raya, baru kalian semua kagum sama kejeniusan aku. Udah sana, jangan ganggu aku. Aku mau edit videonya dulu biar makin rame.
Bu, coba kamu dengerin ini. Kolom komentarmu ini isinya sumpah serapah semua. Ada yang belak-belakan bilang kamu gak punya empati, ada yang mendoakan kamu kena kualat, bahkan ada yang ngajak ngelaporin akunmu. Coba pakai otakmu sikit, Bu. Halah, bapak ini kok penakut banget sih. Dalam dunia digital itu ya pak, hater itu justru berkah. Makin banyak yang hujat di kolom komentar, makin naik algoritma video aku. Duit yang masuk makin deras. Tapi perbuatanmu itu nyakiti hati orang banyak, Bu. Kamu pamer ngebuang-buang makanan saat orang lain banting tulang cuma demi sesuap nasi. Itu namanya pemborosan yang keterlaluan, dosa besar. Udah, stop bikin konten buang-buang makanan kayak gitu. Permisi, paket ada senang Bu Wiwit. Ini ada kiriman buah impor sama box makanan instan banyak banget, Bu. Nah, itu dia boperku datang. Makasih ya Mas Mamat. Anugerah banget ya Bu Wit, bisa beli makanan sebanyak ini. Tadi di jalan saya lihat ada nenek-nenek ngumpulin sisa sayur di pasar buat makan. Alah Mas Mamat, gak usah melankolis gitu dong. Uang nasib orang beda-beda. Nih uangnya, kembaliannya ambil aja. Makasih banyak Bu Wit. Pokoknya Bapak tenang aja ya. Makin banyak orang yang kayak Mas Mamat atau para kritikus itu protes, makin rame lapak aku. Orang-orang itu cuma iri aja sama ketenaran aku pak. Hah, kamu udah keterlaluan Bu. Ya ampun Bu Wewet, borong belanjaan banyak bener. Ini mau ada acara hajatan besar-besaran di rumah ya? Atau kamu mau bikin acara bakti sosial pembagian sembako sama daging gratis buat warga komplek? Hajatan apa toh Bu Titin? Ya jelas bukan lah, hari gini bagi-bagi gratis, rugi dong. Ini semua mau saya bagiin buat properti konten FB Pro saya yang selanjutnya mau saya siram cat terus dihancurkan. Nah terus dibuang-buang lagi di depan kamera biar makin gempar media sosial. Astagfirullah Bu Wiwit, daging premium sama buah impor mahal begini cuma buat disiram cat terus dibuang-buang. Ya Allah, sayang banget duitnya Bu. Orang-orang komplek kita ya aja masih banyak yang mikir dua kali buat beli daging seminggu sekali. Daripada dibuang kan mending dibagikan ke tetangga atau orang yang kurang mampu. Aduh, Bu Titin ini pemikirannya masih kuno dan melankolis banget deh. Kalau cuma dibagiin ke tetangga, yang kenyang cuma per tetangga, aku dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau aku buang di depan kamera, penontonku naik ke 100.000. Bonus dolar dari FB Pro cair melimpah. Belanjaan mahal begini mah kecil, ketutup sama bonus kontenku besok. Tapi maaf ya Bu, kasihan makanannya, buah-buahannya masih segar banget, dagingnya juga kualitasnya super, sayang banget kalau sampai dibuang-buang. Dengar ya Mbak Kasir dan Bu Titin, cuma sekarang itu siapa yang berani ekstrim dan beda dari yang lain, dia yang kaya. Jangan samakan aku sama orang-orang biasa yang cuma bisa menghemat rezeki tapi hidupnya gitu-gitu aja. Mending Bu Titin ikutan bikin konten ekstrim kayak aku deh, daripada cuma gigit jari ngurusin belanjaan orang dan cuma bisa nonton keberhasilan aku dari balik layar HP. Dah ya, aku mau bayar dulu. Mbak Kasir, cepet di scan, gak usah ikut-ikutan ngatur rezeki orang. Halo guys, balik lagi bareng Bu Wiwit yang paling hits dan yang paling berani. Lihat nih, hari ini aku bawa puluhan kotak nasi padang yang lauknya rendang, daging, sama ayam pop super mahal. Tapi karena aku lagi nggak pengen makan dan nasi padang ini kelihatan ngebosenin, mending kita buang aja semuanya langsung ke TPSA biar meriah dan bikin netizen makin kepanasan. Maaf banget Mbak. Saya lihat itu naskotnya masih utuh, masih bersih dan aromanya masih hangat. Daripada dilempar ke atas gunungan sampah kotor itu, boleh ndak kalau buat saya dan teman-teman pemulung di sebelah sana? Kami dari pagi belum ngisi perut sama sekali Mbak. Nasi saya kemarin aja udah habis. Eits,
Enak aja main minta-minta. Ini properti konten mahal saya, Pak. Saya beli ini pakai modal, bukan buat panti asuhan atau tempat pembagian bansos. Kalau saya kasihan ke Bapak secara cuma-cuma, nggak bakal viral lah. Mana ada drama-dramanya. Penonton itu pengen lihat hal yang bikin emosi, bukan aksi sosial yang membosankan. Tapi Mbak, makanan itu kan rezeki utama dari Gusti Allah. Bertaruh nyawa orang nyarinya. Kasihan kalau disengaja dibuang ke tanah kotor begitu aja. Pamali besar Mbak, nanti kualat dan rezekinya dicabut. Jangan disia-siakan Mbak. Alah, nggak usah sok ceramah dan ngajarin saya masalah kualat deh, Pak. Bapak itu ngaca dulu, yang rezekinya mepet itu siapa? Bapak kan? Makanya jadi pemulung. Saya ini uangnya banyak. Saya yang beli pakai duit saya sendiri. Jadi terserah saya mau saya injek, mau saya lempar, atau mau saya buang. Sini Pak, lihat nih baik-baik ya, biar masuk kamera sekalian. Tuh kan guys, udah saya ratakan semuanya sama tanah. Gimana? Ekstrim banget kan konten Bu Wiwit hari ini? Jangan lupa like, comment, and share yang banyak ya guys, biar bonus dolar aku makin melejit. Pak Haji, beli beras super yang karungan paling mahal itu 2 karung ya Pak. Sama borong itu minyak goreng, telur 2 peti, sama bahan-bahan lauk segar yang ada di kulkas. Masya Allah Bu Wiwit, tumben orang sembako sebanyak ini. Mau ada hajatan di rumah atau mau bikin syukuran? Syukuran apa toh Pak Haji? Ini mah buat stok bahan konten berikutnya. Kemarin konten buang nasi padang tembus jutaan penonton Pak. Jadi kali ini mau saya bikin konten acak-acak sembako di depan rumah. Astagfirullahaladzim Bu Wiwit, sampean ini makin hari kok makin melenceng toh. Orang-orang lagi pada ngeluh harga beras naik, sampean malah mau acak-acak sembako cuma demi konten doang. Ya elah Bu RT, zaman sekarang itu yang penting cuan. Makin banyak yang protes kayak Bu RT gini, makin naik rating videoku. Pak Haji, udah cepetan totalin ya berapa. Gak usah ikut-ikutan dengerin ceramahnya Bu RT. Duit aku tuh melimpah ini. Ya Gusti, moga-moga sampean segera sadar ya Bu, rezeki itu dipergunakan dengan baik, bukan dimain-mainkan begini. Bapak, coba lihat ini Pak. Ini kenapa jadi begini Pak? Ada apa sih Bu? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Ini kan beras dari karungan super yang baru aku beli di Pak Haji tadi. Kok pas dibuka berubah jadi sekam dan dedak kering semua sih Pak? Padahal tadi di warung bentuknya beras putih bersih Pak. Loh, kok bisa begini? Kamu salah ambil karung kali Bu. Gak mungkin salah Pak. Orang aku sendiri yang bawa pulang. Terus lihat, bau gini Pak. Tadi aku beli ayam goreng sama daging. Kenapa sekarang cuma ada tumpukan daun kering sama dedaunan busuk begini? Bu, jangan-jangan ini teguran. Dari kemarin kamu buang-buang makanan tanpa rasa bersalah. Gak mungkin Pak. Ini pasti ada orang yang sengaja ngerjain aku. Ada tetangga yang iri terus nempatin sihir di rumah kita. Gak mungkin karena konten aku lah. Bu, kamu mau kemana? Kalau di dapur nggak bisa, aku masak di luar aja. Mie instan masa bisa berubah juga sih? Gak masuk akal. Aku lapar banget. Dari tadi belum makan siang, yang ngisi perut.
Udahlah Bu, mending kita istighfar dulu. Perasaanku udah nggak enak dari tadi. Enggak, aku mau buktiin kalau ini cuma kebetulan. Lihat nih, minyak udah mulai matang. Ya Allah, ranting lagi. Kenapa makin diusahain malah makin jadi ranting? Pak, aku lapar, Pak. Kenapa nggak ada satupun makanan yang bisa aku telan? Kamu masih belum sadar juga Bu, alam dan Tuhan udah nolak makanan yang kamu pegang. Ini akibat dari kesombonganmu yang suka meremehkan rezeki. Gak mungkin, ini gak mungkin terjadi. Kenapa tiba-tiba jadi begini semua? Kenapa Wit? Malam-malam gini kok sendirian di pos ronda sambil nangis gitu? Biasanya jam segini lagi sibuk bikin konten heboh. Akun FB Proku kena banned permanen Mas Agus. Semua video yang aku buat dilaporkan massal sama netizen. Penghasilan puluhan juta yang aku dapat dari kemarin hangus semua, gak bisa dicairin. Ya Allah, kan udah sering dielingkan toh Bu. Kamu itu kemarin terlalu jumawa, merasa paling hebat karena merasa punya duit dan ketenaran. Tapi nggak cuma itu Pak Tejo, semua sponsor dan brand yang kerja sama aku, mereka batalin semua kontraknya secara sepihak. Bahkan mereka nuntut ganti rugi karena citra mereka ikut jelek. Aku rugi ratusan juta, tabungan aku ludes buat bayar denda Pak. Nah kan Bu, itu namanya kena batunya sekarang. Di media sosial itu kelakuan buruk mungkin bikin cepat terkenal, tapi hancurnya juga secepat kilat. Aku lapar banget Mas. Dari kemarin di rumah nggak ada satupun makanan yang bisa masuk ke mulut aku. Semua makanan yang aku pegang berubah jadi ranting sama dedaunan busuk. Tolong aku Mas, Pak. Itu namanya teguran cash dari Gusti Allah Buit. Makanan yang jenengan buang-buang kemarin itu mencerit, makanya sekarang rezeki makan itu empan balik ke jenengan. Kalau mau sembuh dari ujian ini, perbaiki dulu niat dan kelakuan jenengan ke warga. Ya ampun, kasihan kamu Bu Wiwit. Kamu pasti lapar banget ya. Iya Mbak Koko, saya nggak bisa makan apapun. Nih buat ganjal perut deh, saya nggak bisa ngasih apapun selain ini. Enak banget Buit, bisa dapat gratis. Giliran ke kita suruh beli. Mas, Mbak, jangan lupa ya beli basreng dan keripik kaca. Belinya tinggal tap gambar di layar. Diam deh kamu Mas Agus, ini kan konteksnya beda. Nih ambil Bu Wiwit. Ya ampun, bisa berapa gitu ya? Masih sama ternyata. Saya tetap nggak bisa makan apapun. Selamat malam warga sekalian. Malam ini atas dorongan dari dirinya sendiri dan keluarganya, Bu Wit ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Silahkan Bu Wit. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RT dan seluruh warga desa yang saya hormati, saya berdiri di sini mau minta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Minta maaf soal apa nih Bu Wiwit? Kemarin kayak sombong banget, dibilangin baik-baik, malah ngatain kami iri sama ketenaran sampean. Saya tahu saya salah Bu Tejo, saya hilaf, saya buta karena mengejar uang dan ketenaran instan. Saya tega buang-buang makanan yang begitu berharga di depan mata orang-orang yang sedang kesusahan. Saya sombong, merasa duit saya nggak bakal habis. Tolong bukakan pintu maaf buat istri saya, warga sekalian. Dia udah betul-betul kapok dan menerima balasan yang sangat menyiksa dari perbuatannya sendiri. Saya janji mulai malam ini saya hapus seluruh konten sampah saya di internet. Sisa tabungan yang saya punya bakal saya pakai penuh buat beliin makanan dan sembako buat warga yang membutuhkan di desa ini. Saya nggak mau lagi menyanyiakan rezeki. Saya kapok, tolong maafkan saya. Alhamdulillah, kalau Bu Wit udah benar-benar menyadari kesalahannya, penyesalan yang tulus itu selalu diterima. Semoga ini jadi pelajaran berharga buat kita semua di desa ini ya, warga sekalian.
Ini di mana? Kenapa gelap banget? Pak, Bapak di mana? Tolong aku, Pak. Wewen, kau yang merasa paling kaya, kau yang menertawakan rezeki yang aku berikan. Siapa itu? Jangan ganggu aku, ampun. Berapa banyak butir nasi yang kau injak demi kepuasan nafsumu? Berapa banyak perut kelaparan yang kau lukisi rasa sakit hati karena kesombonganmu? Rasakan balasan atas setiap rezeki yang kau sia-siakan. Enggak, ampun, janji aku nggak bakal ngulangi lagi. Tolong. Sakit. Aduh, rantingnya nusuk-nusuk badan aku. Makanan busuk ini mencekik leherku. Tolong, ampun ya Allah, jangan kubur aku pakai sampah-sampah ini. Banyak banget lagi. Aduh, sakit. Ampun, tolong maafkan aku. Aku kapok. Ampun, tolong, jangan kubur aku pakai sampah-sampah ini. Bau banget, sakit. Ampun, tolong maafkan aku kapok. Bu, bangun Bu. Kamu kenapa? Bangun Bu. Pak, jadi tadi aku cuman mimpi. Iya Bu, kamu pasti cuma mimpi. Kamu mimpi apa Bu sampai ketakutan kayak gitu? Aku mimpi terkubur, Pak. Ada banyak makanan busuk, ranting pohon, sama duri tajam. Aku takut, Pak. Itu cuma mimpi Bu. Sebaiknya kamu istirahat lagi ya. Aku takut, Pak. Apa mungkin mimpi itu pertanda ya, Pak? Aku gak mau buang-buang makanan lagi. Aku senang kamu mau berubah Bu, tapi sekarang masih malam. Mending kita tidur lagi aja.